Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang di channel Ibu Dias. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, muatan IPS, KD 3.1 dan 4.1. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam kehidupan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menjadi penghasil sumber makanan laut seperti udang, tuna, dan rumput laut. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Kedua potensi tersebut harus didukung dengan sarana komunikasi dan transportasi yang memadai. Komunikasi yang baik memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Selain komunikasi, sarana transportasi juga penting. Transportasi memudahkan proses distribusi barang. Transportasi juga dapat mempercepat perpindahan penduduk. Apabila sarana komunikasi dan transportasi memadai, potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini akan mengarah pada tercapainya pemerataan kesejahteraan penduduk. Sekarang kita masuk pada pelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Letak negara Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, dan budaya. Dengan begitu banyaknya keragaman di Indonesia, perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dari sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini membawa manfaat yang begitu besar karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, diperlukan kerjasama antara penghasil pangan dan distributor sehingga pangan dapat sampai ke konsumen.
Berikut ini adalah berbagai cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. 1. Bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain, meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. 2. Menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. 3. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. 4. Menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. 5. Menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Berikut manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. 1. Kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. 2. Pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. 3. Terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Apakah yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi? Caranya adalah bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, dan menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Apa manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Manfaatnya adalah kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Kemudian, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Dan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.